Halo Sobat Mas Mantri, apa kabarnya? Kali ini Mas Mantri lagi perjalanan menuju ke Provinsi Flevoland, yaitu tepatnya kita ke Lelystad dan kota Almere. Karena di sana selain ada penempatan di Assen, teman-teman perawat yang baru datang dari program Yomema itu juga ada yang ditempatkan di Zorggroep Flevoland, tepatnya di dua kota tadi, dan kemudian juga selebihnya berada di Rotterdam. Ini perjalanan menuju ke sana sekitar 1 jam. Saya ditemani sama Ilham, tadi habis main bola, jadi ya kan sama di kantor. Terus kemudian ini lagi hujan, tapi ya demi untuk ketemu sama teman-teman perawat, kita tetap ke sana. Dan konon kabarnya teman-teman yang lain juga seperti Pak Syafi, Bang Irman, dan kemudian Pak Heri juga sedang berkunjung juga ke sana. Jadi kita bakal ketemu sama mereka, orang-orang penting di Belanda ini ya. Stay tune di channel Mas Mantri ini. Dan jangan lupa yang kalau belum subscribe, gimana deh? Subscribe and like. Subscribe and like. See you. Jangan lupa subscribe channel Mantri Van Patrol. Ya Sobat Mantri, ini Mas Mantri baru sampai di Lelystad. Sepertinya sih bangunannya ini Woon by Lars. Ini komplek baru kelihatan, dan ini bahaya banget ya, karena letaknya sebelahnya itu buat shopping, dan juga kesana itu adalah Batavia Stad ya. Jadi aduh, kayaknya yang tinggal di sini nih bahaya banget secara ekonomi. Oke, nanti saya mau ngebel dulu di mana persisnya. Bentar ya. Oh so guys, jadi ini depannya ya, ada tulisannya juga Woon by Lars. Ini kompleknya komplek baru, dan sekali lagi ini bahaya karena dekat shopping center kesananya. Oke. Ya guys, kita udah nyampe nih, dijemput sama Mbak Lady. Mari. Mbak, ada tamu lain. Selamat siang. Kalau itu kenal ya? Itu yang dance keberapa itu? YouTuber nih. Oh iya tuh, udah kumpul semua tuh. Ini pejabat-pejabat penting. Apa perawat-perawat Belanda ini? Halo semuanya. Selamat datang. Ayo. Oh my god, ketemu. Tadi nggak kasih tahu, lu katanya surprise. Ya udah. Iya, boleh kalau Lagi nggak cantik saling nih, mau. mohon maaf. Kenapa? Lagi nggak cantik kan, lagi nggak make up. Biasanya lebih ya. Udah mau kan ini? Pok. Mana Bu Mini? Ini Oh, kalau ini nggak nggak Gusti datang. Allah yang atau Tuhan yang ngatur nggak mungkin. Ini aku lama nggak ketemu beliau, ini 3 tahun ini. Oh sebab segitunya? Enggak lah. Iya bang, 3 tahun bang. 3 tahun. Lebih lah. Lebih. Iya. Iya. Karena corona. Nggak usah, santai aja. Balik Pak BC-nya. Gue dari tadi ngomong Indonesia, BC di belakang. Langsung Ya kalau ini udah agak susah. Langsung aja, ini juga lu mantan ketua PPNI di Belanda. Oh enggak. Pernah. Ya bener mantan ya bener. Tadi kita ngobrol sama Pak Sen, kita perkenalan, terus habis itu kita diskusi Betul. bagaimana pengalaman teman-teman yang di sini itu menghadapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama lah, kan pasti mereka berat. Tadi Pak Heru udah cerita, Pak Irman udah cerita, Mbak Iko udah cerita, mungkin yang memperkenalkan sekalian apa waktu itu tips buat mereka gitu. Oh gitu. Dan sekarang kegiatannya apa? Itu penting buat Jalan ada- untuk Iya. bisa survive di sini apa tips buat mereka? Iya. Tahun berapa di Belanda? Kan? Kalau nggak survive, Silakan. kita live. Ya assalamualaikum buat semua yang muslim. Selamat siang.
Saya mas apa ya? Inisialnya apa yang aslinya ini? Sejamannya aja lah Pak. Gitu ya. Aslinya Zainal Mutakin. Pindah ke sini pakai tumpeng nasi kuning jadi Zainal Fun Patrol. Kemudian inisial jadi Mas Mantri aja. Karena saya juga kerjanya kan di apa namanya kayak mantri keliling maling gitu kan. Maling. Ke desa-desa ya. Aku Kemarin nonton YouTube-nya. iya, alhamdulillah. Iya, aku dari Subang. Masa? Nah itu saya kemarin nyari di Asen nggak ada tuh. Wong Cirebon mana saya bilang? Namanya mana? Oh iya. Ya iyalah Pak Manukan mah. Daerah. Parok. Lanjut. Ya. Jadi memang kemarin di Asen itu banyak banget yang di Tausor kan. Saya nggak tahu nih di sini mudah-mudahan sih. Banyak juga. Tapi Oke. banyak sih. Jadi saya juga sama di Tausor. Mungkin kalau untuk perkenalan memang sebagaimana yang diceritakan tadi pernah diamanahkan sebagai ketua organisasi perawat. Kemudian ya kita semua memang concern kepada nasib teman-teman sejawat ya. Karena saya pribadi juga merasakan dulu bagaimana ketika menjadi perawat di Indonesia kan. Iya. Waktu di Subang juga saya pernah kerja di klinik 24 jam Sukaratu. Oh. Awalnya pernah di Cikampek. Di mana Yus? Udah agak tahu ya. Kemudian Soalnya klinik 24. di Sukaratu lah. Kemudian jadi tenaga honorer saja susah gitu kan. Untuk menjadi sukarelawan aja ya ampun gimana gitu. Makanya kemudian kita melihat bahwa di sini itu kayak beliau-beliau, kemudian juga banyak perawat-perawat yang di sini. Kita itu nggak cuma bisa survive, tapi kita bisa lebih dari orang-orang bule itu gitu loh. Kita bisa berkompetisi, kita bahkan bisa jauh di atas mereka. Apa bisanya? Makanya itu yang pengen Mas Mantri angkat sebenarnya kan. Oh iya. Kayak misalnya Pak Heri ini kan sudah jadi spesialisasi ya, paru. Kemudian ada Bu Rini juga spesialisasi diabetes anak. Ada juga bahkan yang menjadi dokter loh. Dari Basri, dari perawat tadinya. Sekolah lagi berarti. Iya, sekolah lagi, tapi kan artinya gigih banget dia itu untuk melewati semua itu. Lanjut, ya. Ada juga yang jadi dosen, perawat yang didik-didik bule-bule itu jadi perawat. Bu Enik kan. Bu Enik. Jadi makanya itu yang sebenarnya dari Mas Mantri itu yang Mas Mantri pengen angkat. Ayo loh, gitu loh. Kalian tuh bisa, kalian tuh jangan minder. Kita tuh bisa gitu kan. Dan peluangnya di sini ya alhamdulillah sekarang tuh juga ada, walaupun dari dulu tuh sebenarnya banyak kan, cuman dengan karena birokrasi apa segala macam susah gitu kan, sulit. Makanya memang kita melihat memang mungkin ya program Yomema itu nggak begitu ideal mungkin ya, tapi memang kayaknya untuk saat ini satu-satunya jalan tuh bisa nembus gitu. Saya pikir begitu. Ya. Yang bisa nembusnya baru ini. Apa tips Pak Zain waktu yang antum alami 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama itu apa? Ya, Banyak tips. kendala bahasa nih anak-anak, kendala. Ya benar, memang itu yang sudah Mas Mantri singgung juga kan di YouTube itu seintensif mungkin kita belajar Erasmus ya. Ketika nyampe sini tuh ya masih bla bla Iya. Ketika ketemu sama native speaker tuh beda betul, banget rasanya. apalagi waktu itu di aksen-aksen tertentu itu kan kayak mulutnya mingkem tapi dia ngomong gitu. Udah kayak ujian listening tiap hari. Cuman ada keuntungannya adalah ketika misalnya kita dimarahin kita cingat-cingit saja karena nggak ngerti jadi enak. Karena apa? Karena orang Belanda ketika marah tuh nggak harus ngangkat suara, dia nggak harus marah-marah kayak gitu, dia dengan suara perlahan, tapi itu sebenarnya udah nusuk gitu kalau kita ngerti, ya kan? Tapi emang nggak ngerti. Untungnya nggak ngerti. Coba kalau nggak ngerti pulang langsung kira. Tapi terlihat dari gerak-geriknya dia. Soalnya semalam kejadian di aku disuruh ternyata dia tuh nyuruh kayak apa namanya zippack ya. Pokoknya yang buat ngangetin gitu, terus disuruh masukin ke magnetron. Aku kira disuruh ngangetin makanan. Terus aku nanya, pokoknya disuruh masukin magnetron. Aku tanya ke Malte, terus kata dia, gitu dia ya. Ternyata ngambil si zippacknya itu, terus diangetin kayak gitu. Terus pas udah bunyi, ya udah aku ambilin boleh nggak? Ya boleh. Nah baru ngerti, dia tadinya maunya itu kayak gitu. Tapi terlihat
memang kalau di Tausoro sebenarnya tantangannya lebih daripada ketika di intramural. Karena apa? Karena seharusnya itu adalah yang sudah stepnya udah lanjut lah, misalnya minimal 6 bulan dulu gitu kan, karena kulturnya itu karena udah langsung menyangkut pada sosial life-nya mereka. Kita masuk ke kita orang. iya langsung. Itu juga salah satu masalah kami selain komunikasi. Untuk yang Tausoro mungkin nginget apalagi yang rumahnya jauh-jauh gitu si kliennya. Betul, kita aja yang dulu pasti kena marah, harus telepon, harus on time, harus Kalian bersyukurnya bisa datang kemari deh. Iya benar. Tadi ya. Nah, kalau tips saya memang ya itu memang agak susah ya. Tips di Tausoro itu sebenarnya kita harus banyak tahu isu tentang social life di sini juga, kabar-kabar apa segala macam supaya sebenarnya kuncinya sih kita ajak banyak ngomong ya sama mereka itu, dan untuk bisa ngajak ngomong kan kita harus tahu isunya apa yang terjadi. Itu di Tausoro. Jadi itu tantangan lagi itu, karena orang tua kan banyak kesepian di rumah-rumah sebenarnya. Dan ketika misalnya kita touching pendekatan pakai ngobrol apa itu mereka senang. Jadi memang kan misalnya kayak pengobatan apa mah udah hal biasa. Cuman touching itu yang mereka nggak dapat. Ya makanya ketika program-program misalnya mereka ngambil dari Eropa Timur segala macam itu nggak berhasil. Karena apa? Karena nggak ada touching ininya. Hampir sama kali ya si ininya, kulturnya sama-sama. Ya sama ya keras juga. Kemudian juga mereka secara bahasa juga jauh lebih kurang. Iya. Berarti kita masih mending gitu. Mending. Iya sangat. Kalian tuh orang-orang terpilih. Otak Asia masih lebih manjur daripada otak Eropa. Betul. Ada kemarin yang cerita kalau kita tuh menang dari Filipina. Kenapa kita dipilih dibandingkan Filipina? Karena Filipina lebih mempertahankan bahasa Inggris dibandingkan kita tuh yang mau belajar bahasa Belanda. Banyak di UK sih. Iya, kalau Filipina memang pokoknya berbasis bahasa Inggris mereka menang, kecuali Belanda gitu yang. Tapi kita kan memang ada hubungan apa itu tradisional itu sejarah itu. Kalau awal-awal tahun 2003 pernah saya di FU itu kerja, saya kan pernah ya selain kerja ekstra gitu bersama Korplek Kundega perawat dari Poland. Itu juga proyek kali itu. Tapi memang bener belanya Pak Zainal ya. Mereka emang berat untuk belajar. Dia bilang saya harus belajar lagi bahasa Belanda. Stres dia kan. Dia umumnya jago, dia keperawatan oke seperti kita cuma karena bahasa nggak mampu ya di rumah sakit berat dia kan. Makanya rata-rata kalau nggak pulang ya ke England, mereka bahasa Inggrisnya lumayan. Nah dan Inggris itu lebih mudah ketimbang bahasa Belanda. Ya, dan di Inggris itu lebih kayaknya kalau aku dengar lebih enak cuma di sini di kesehatannya. Di Inggris. Karena juga bahasa Inggris buat kalian kan juga lebih gitu. Kalau Belanda kan ekstra gitu. Dari SD. Tapi tadi apa pertanyaan tadi kedua tadi sampean? Keamanan Pak Eri, keamanan di jalan. Oh iya, keamanan. Terutama pulang malam. Tapi tadi ini udah jelas belum? Iya. Udah ya. Kan pulang keamanan. Di Belanda itu memang kelihatannya kan angker ya, kalau sendiri sepi gitu kan ya, sepi. Tapi lebih amuk tipe di Indonesia. Nah, jauh. Kalau benar-benar Kalau di sini kan 112 itu sudah bagus sekali ya, darurat itu. Pokoknya kalau ada apa-apa misalnya 112 NN2 itu kalian ini aja, jangan masih Belanda. Jadi kan itu untuk polisi, untuk kebakaran. Mau jelasin kronologi kalau pakai bahasa Belanda kadang susah ya. Untuk saat ini susah. Pak, jadi kamu di mana? Ya, artinya minimal itu sebagai gertakan. Kalau kita lagi nelfon polisi misalnya, minimal itu satu langkah kita awal pertama, 112. Gitu. Jadi kasih lihat aja gitu ya. Kita Kagak usah dikasih lihat juga kalau Kan maksudnya kita telepon langsung. lah kan gerakan ngetik kayak ketika Kita telepon aja polisi misalnya gitu. padahal namanya Diana. terus Satu langkah awal. yang datang kok yang datang dia. Kok polisinya cewek beda, Bun.
ketersediaannya sih masih mending tinggi kalau gua. Iya, untuk darurat, polisi, kebakaran apa, tapi pokoknya ambulans misalnya kalau kita 112 cepat sekali. cepat sekali itu 3 menit itu langsung berada di Dia bisa tempat. mendeteksi kita ada di mana kalau lokasinya atau enggak? Kita yang harus nyebutin nggak? Iya, mestinya kita yang nyebut misalnya nanti kita butuh polisi apa kebakaran atau ambulans gitu kan. Tapi mereka pasti bisa lacak nomor telepon kita kayak. Pada akhirnya sih ya bisa. Pada akhirnya. Lebih canggih. Tapi memang pada misalnya kalau ada kecelakaan pun bilang apa yang terjadi short aja. Kita di mana? Iya. Gitu. Oke, 911 gitu sistemnya. Iya, 911. Pakai pulsa atau gratis, Pak? Gratis. Kalau iya, memang kalau itu selalu ada. Bisa. Kalau 112 itu. Dimanapun bisa tanpa itu bisa. Sebenarnya kalau di Amsterdam sih sebenarnya lebih aman. Karena Saya kenanya di Amsterdam ya. makanya Gimana tuh ceritanya, Pak? saya baru mau ngomong karena di Amsterdam orang Madura yang pegang. Tapi kalau orang Maduranya yang kena gimana? Kita ngomong. Tarik lagi deh kalau Nggak jadi. Iya, ini kayak orang Medan ke Paris. Kecolongan. Kecopetan orang Medan gimana? Setengah jam lagi ya. Mantan ketua PPNI ya. Iya. Oh, ini yang sibuk ya. Setengah jam lagi Pak Herman. Setengah jam lagi bisa kayaknya. Setengah jam lagi. Kalau saya lihat dari fasilitasnya kayak kemarin itu di Asen itu udah bagus. Kalau Mas Mantri sendiri waktu itu tinggal di asrama tuh kecil gitu kan, terus Lebih lux, lebih bagus. iya lebih bagus. Mungkin Dan- Lili yang suka mati lampu. Kamu sih? Kenapa? Iya, benar. Karena pembangunannya belum selesai. 1 minggu tuh kemarin udah doang. Iya, ini kompleknya komplek baru ini. Iya, dia bilangnya. Cuman terutama yang tinggal di Lelystad ini saya wanti-wanti bener, hati-hati banget. Apanya tuh, Pak? Segi finansial, soalnya ini kan dekat shopping. Sebentar. Iya, Di sana tuh ke Batavia Star itu factory outlet loh. Iya benar. Jajan mulu kerja Untuk Iya, makanya. perempuan agak sedikit susah untuk lurus. ini ya, kacamata kudanya dipasang. Iya benar. Diwanti-wanti nih bener sekarang. Untuk Kalau ekor 30 menit soalnya. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun